Nama saya Ataya Naswa. Saya dari kelas 10 MPLB 1. Pada video ini, saya akan menerangkan mengenai tentang pembelajaran informatika pada bab pertama semester 1, yaitu mencakup 3 subbab. Yang pertama, berpikir komputasional. Yang kedua, yaitu pernyataan dan proposisi. Yang ketiga adalah logika matematika. Simak videonya ya. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai berpikir komputasional, yaitu pola berpikir. Yang pertama tentang ide atau gagasan. Ide atau gagasan adalah sebuah ide yang muncul dari otak, baik secara spontan maupun hasil pemikiran yang lama. Yang kedua yaitu kemunculan ide dipengaruhi oleh kecerdasan, intuisasi, atau analisis masalah. Yang ketiga yaitu ide yang dihasilkan dari proses pemikiran jangka panjang disebut dengan penalaran dan hasil solusinya lebih matang. Manfaat dari pemetaan ide yang pertama menjadi jalur alternatif dalam berpikir. Yang kedua yaitu memberikan kontribusi positif pada diri sendiri atau pada orang lain. Yang ketiga yaitu memberikan keteladanan yang tidak bertentangan dengan norma. Yang kedua yaitu teknik pemetaan ide. Teknik pemetaan ide adalah mengevaluasi suatu masalah dengan cara memahami, menjelaskan, serta mengevaluasi solusi. Kedua yaitu mengenai berikutnya teknik yang kedua yaitu teknik pemetaan ide. Teknik pemetaan ide adalah mengevaluasi suatu masalah, yaitu dengan cara memahami, menjelaskan, serta mengevaluasi solusi. Berikutnya yaitu langkah pemetaan ide. Yang pertama, menentukan tema utama. Yang kedua, menyusun komponen-komponen yang bergantungan. Yang ketiga yaitu merangkai subtema yang akan dibahas. Yang keempat yaitu menyusun ide secara logis dan saling berhubungan. Dampak positif dari pemetaan ide yang pertama yaitu memberikan inventarisasi kebutuhan, memberikan sistem atau perbaikan dalam sistem. Yang ketiga yaitu menjelaskan langkah secara detail. Yang keempat menyeimbangkan pola pikir. Berikutnya yaitu penjelasan mengenai tentang konsep algoritma. Algoritma berasal dari kata algoritme, yaitu metode untuk menyelesaikan suatu masalah secara sistematis, logis, dan runtut. Ciri-ciri utama dari algoritma yaitu logis, sistematis, dan rasional. Jadi, dalam berpikir algoritma dengan tepat, maka dapat mengembangkan teknologi yang berkembang dengan baik. Contohnya pada saat ini yaitu seperti ada AI, data mining, dan sistem pakar. Jadi bahwasannya berpikir algoritma itu dalam menggunakan otak kanan berfungsi atau berperan dalam kreativitas, seni, atau intuisasi. Sedangkan otak kiri yaitu berperan dalam logika, perhitungan, serta analisis. Lanjut untuk materi yang kedua ya. Kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu pernyataan dan proposisi. Pernyataan memiliki makna yaitu sebuah pernyataan yang menyatakan suatu fakta dan memiliki makna benar dan salah. Sedangkan proposisi adalah metode untuk menyatakan secara utuh sehingga pernyataan tersebut dinilai apakah benar, salah, ditolak, diterima, maupun disangkal. Beberapa elemen dari proposisi yaitu ada 4. Yang pertama subjek. Subjek adalah aktor utama dari sebuah pernyataan. Yang kedua yaitu predikat. Predikat meliputi benda, manusia, atau tindakan dari aktor utama tersebut. Yang ketiga yaitu kopula. Kopula adalah kata penghubung antara subjek dan predikat. Kuantor
yaitu memiliki dua macam. Yang pertama, kuantor universal atau umum. Biasanya dilambangkan dengan lambang A terbalik dan X. Seperti ini teman-teman tandanya. Meliputi kata semua, setiap, dan seluruh. Yang kedua yaitu kuantor khusus. Kuantor khusus biasanya dilambangkan dengan lambang E terbalik dan X. Menggunakan kata beberapa, sebagian. Kemudian yaitu beberapa aspek dalam proposisi. Yang pertama, aspek bentuk. Aspek bentuk ada dua macam. Yang pertama yaitu proposisi tunggal. Proposisi tunggal yaitu terdiri dari satu subjek dan predikat. Sedangkan proposisi majemuk yaitu proposisi yang terdiri lebih dari satu subjek dan predikat. Berikut contoh proposisi tunggal, yaitu dengan kalimat ayah membeli oleh-oleh. Ayah sebagai subjek, membeli oleh-oleh yaitu sebagai predikat. Dapat disimpulkan bahwa proposisi tunggal merupakan sebuah proposisi yang hanya terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Kemudian di sisi kanan ada contoh proposisi majemuk dengan kalimat sepatu itu terlihat mahal dan keren. Sepatu itu terlihat sebagai subjek, mahal sebagai predikat, dan sebagai kopula, keren sebagai predikat. Dan dapat disimpulkan juga bahwasannya dalam kalimat tersebut mengandung lebih dari satu predikat. Berikutnya yaitu aspek sifat. Aspek sifat juga ada dua macam. Yang pertama yaitu kategorial. Kategorial adalah sebuah pernyataan yang nilai kebenarannya atau penolakannya secara mutlak dan tanpa penentu syarat. Sedangkan kondisional yaitu sebuah pernyataan yang nilai kebenarannya harus memenuhi persyaratan tertentu. Kemudian jenis ini memiliki dua macam. Yang pertama yaitu hipotetis. Hipotetis adalah sebuah pernyataan yang nilai kebenarannya harus memenuhi persyaratan. Yang kedua yaitu disjungtif. Disjungtif adalah sebuah pernyataan yang nilai kebenarannya berdasarkan pilihan tertentu. Contoh proposisi kategorial yaitu semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Dalam kalimat ini mengandung nilai pembenaran. Yang kedua yaitu proposisi hipotetis, semakin turun harga barang maka semakin meningkat daya beli masyarakat. Dalam kalimat ini dikatakan benar karena memenuhi syarat dan meliputi kata jika dan maka. Yang ketiga yaitu contoh proposisi disjungtif. Contohnya, ibu membeli minuman matcha karena suka atau penasaran. Dalam kalimat ini menggunakan atribut kata dalam penjabarannya. Dan ada aspek luas. Aspek luas terdiri dari universal, partikular, dan singular. Universal adalah menjelaskan suatu kondisi secara mutlak atau secara menyeluruh. Sedangkan partikular yaitu sebuah pernyataan yang menyatakan sebuah kebenaran dalam aspek tertentu. Yang terakhir singular. Singular yaitu sebuah pernyataan yang menyatakan pada satu aspek saja. Berikut contoh proposisi universal. Dalam kalimat universal biasanya menggunakan kata semua, setiap, seluruh, dan masing-masing. Contoh dalam di atas yaitu menggunakan kata semua. Contohnya yaitu semua planet berputar mengelilingi matahari. Semua siswa di SMK Negeri 1 Wonosobo diwajibkan mengikuti ekstra. Contoh yang kedua yaitu mengenai tentang partikular. Dalam kalimat partikular harus mengaitkan dengan kata beberapa, kebanyakan, tidak semua, atau sebagian. Contoh di atas yaitu sebagian siswa memiliki hobi bermain bola, sebagian mahasiswa kuliah sambil kerja. Dalam kalimat di situ terdapat kata sebagian. Yang ketiga yaitu contoh proposisi singular. Proposisi singular biasanya dikaitkan menggunakan kata ini dan itu. Contoh di atas yaitu handphone ini sangat bermanfaat untuk mencari informasi. Yang kedua, ruangan kelas itu terlihat nyaman dan rapi. Contoh di atas menggunakan kata ini dan itu.
Yang terakhir yaitu aspek kualitas dan kuantitas. Ada dua macam. Yang pertama, proposisi afirmatif atau positif, yaitu nilai predikatnya menjadi pembenaran subjek. Sedangkan yang kedua yaitu proposisi negatif adalah nilai predikatnya tidak mendukung atau menyalahkan subjeknya. Berikut contoh dari proposisi afirmatif atau positif. Yang pertama, katak adalah hewan amfibi. Yang kedua yaitu buku adalah alat tulis. Pada kalimat pertama, katak sebagai subjek adalah sebagai kopula dan hewan amfibi yaitu sebagai predikat. Yang kedua, buku sebagai subjek adalah sebagai kopula, alat tulis sebagai predikat. Yang kedua mengenai tentang contoh proposisi partikular. Kalimat pertama, tidak ada satupun ikan yang dapat hidup di darat. Terdapat kata tidak. Yang kedua juga terdapat kata tidak dan lanjutan kalimatnya yaitu tidak ada satupun manusia yang hidup di dunia selamanya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tentang jenis-jenis dari proposisi. Yang pertama yaitu proposisi A. Proposisi A adalah sebuah proposisi yang bersifat universal positif atau singular positif. Yang kedua yaitu proposisi E. Proposisi E adalah proposisi yang artinya berbalikan dari proposisi A, yaitu pastinya bersifat universal negatif atau singular negatif. Yang ketiga yaitu proposisi I. Proposisi I merupakan sebuah pernyataan partikular yang menjelaskan sebagian dari kebenaran. Yang terakhir yaitu proposisi O adalah sebuah pernyataan negatif yang menolak sebagian dari subjek. Memasuki materi yang ketiga yaitu tentang logika matematika, meliputi dari materi negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Yang pertama, negasi. Negasi adalah sebuah pernyataan yang membalikkan nilai sebelumnya, dilambangkan dengan lambang min bergelombang. Seperti ini teman-teman lambangnya. Yang kedua yaitu konjungsi. Konjungsi adalah teknik penggabungan dari beberapa pernyataan dan dikarakterkan dengan kata dan. Biasanya dilambangkan dengan lambang seperti ini. Yang ketiga yaitu disjungsi. Disjungsi adalah teknik perbandingan dari beberapa pernyataan dan diciri-cirikan menggunakan kata atau. Biasanya dilambangkan seperti lambang V. Yang keempat yaitu implikasi. Implikasi yaitu penerapan pernyataan majemuk, dikarakterkan menggunakan kata jika maka dan dilambangkan dengan lambang seperti panah. Yang kelima yaitu biimplikasi. Biimplikasi adalah jenis pernyataan majemuk. Dalam pernyataan biimplikasi, jika salah satu pernyataannya dinyatakan salah, maka hasilnya akan salah. Dan jika kedua pernyataan tersebut salah, maka hasilnya akan benar. Dikarakterkan dengan kata jika dan hanya jika dan dilambangkan dengan lambang panah bertolakan. Seperti ini teman-teman lambangnya. Jangan di skip dulu ya, karena saya akan melanjutkan mengenai tentang pembahasan tabel kebenaran beserta contohnya, meliputi dari yang pertama negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Simak baik-baik ya. A few moments later. Materi yang pertama yaitu negasi. Tabel kebenaran dari negasi yaitu jika pernyataan benar maka hasilnya salah, jika pernyataan salah maka hasilnya benar. Salah satu contoh kalimat dari negasi yaitu Lina menyelesaikan tugas tepat waktu, termasuk pernyataan benar. Pernyataan salahnya yaitu Lina tidak menyelesaikan tugas tepat waktu.
Yang kedua, materi konjungsi. Tabel kebenaran dari konjungsi yang pertama yaitu jika kedua pernyataan tersebut benar, maka hasilnya akan benar. Jika pernyataan satu benar, pernyataan kedua salah, hasilnya salah. Jika pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar, hasilnya tetap salah. Jika kedua pernyataan tersebut salah, maka hasilnya akan salah. Contoh dari konjungsi yaitu dengan rumus benar, benar, benar. Kalimat pertama, segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi, benar. Kalimat kedua, segi 4 adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi, benar. Segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi dan segi 4 adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi, benar. Dalam konjungsi yaitu diciri-cirikan menggunakan kata dan. Materi yang ketiga yaitu disjungsi. Tabel kebenaran dari disjungsi yaitu jika kedua pernyataan tersebut benar, hasilnya akan benar. Jika pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, hasilnya benar. Jika pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar, maka hasilnya benar. Jika pernyataan kedua salah, maka hasilnya akan salah. Berikut contoh dari disjungsi yaitu dengan rumus salah, benar, benar. Pernyataan yang pertama, teh herbal dari bunga telang berwarna kuning, salah. Pernyataan yang kedua yaitu bunga telang adalah tanaman yang digunakan untuk membuat teh herbal, benar. Hasil pernyataan dari kedua pernyataan tersebut yaitu teh herbal dari bunga telang berwarna kuning atau bunga telang adalah tanaman yang digunakan untuk membuat teh herbal. Dalam disjungsi menggunakan kata atau. Yang keempat yaitu implikasi. Tabel kebenarannya dengan rumus pernyataan benar dan benar maka hasilnya akan benar. Pernyataan benar dan pernyataan salah hasilnya akan salah. Pernyataan salah dan pernyataan benar maka hasilnya akan benar. Pernyataan salah dan pernyataan salah hasilnya akan benar. Salah satu contoh dari implikasi dengan rumus benar, salah, salah. Yang pertama, Ataya lahir di tahun 2009, benar. Sekarang Ataya berusia 14 tahun, salah. Digabungkan pernyataan tersebut menggunakan kata jika maka. Jika Ataya lahir di tahun 2009, maka sekarang Ataya berusia 14 tahun. Hasilnya menjadi pernyataan yang salah. Yang kelima yaitu biimplikasi. Tabel kebenarannya yaitu pernyataan benar, benar hasilnya akan benar. Pernyataan benar dan yang satu pernyataan tersebut salah, hasilnya akan salah. Pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar, hasilnya akan salah. Pernyataan salah dan pernyataan kedua salah maka hasilnya akan benar. Salah satu contoh dari biimplikasi dengan rumus salah, salah dan hasilnya benar yang pertama yaitu kalimat semua hewan bisa terbang, salah. Pernyataan kedua, semua hewan memiliki sayap yaitu salah. Dalam biimplikasi harus ditambahi kata jika dan hanya jika dalam menggabungkan suatu pernyataan, yaitu penggabungan dari pernyataan di atas yaitu jika semua hewan bisa terbang dan hanya jika semua hewan memiliki sayap, menghasilkan pernyataan yang benar. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.